Ketika kita bantu dari apa yang sebenarnya kita simpan buat kebutuhan kita sendiri. Mengorbankannya itu sakit sekali. Tapi saya percaya kasih memampukan kita untuk berkorban buat orang lain. Ada orang-orang yang mengasihi keluarganya sampai mengorbankan kenyamanan mereka demi menampung keluarga besar di rumah. Ada di sini yang begitu? Keponakan-keponakan. Ada yang mengorbankan diri sendiri, bahkan masa depannya. Demi apa? Bekerja keras untuk keluarga. Saya banyak dapat DM dari anak-anak muda yang bilang gini, Kak Heni, gimana saya mau nabung buat masa depan saya? Sedangkan saya harus kerja untuk kuliahkan adik-adik dan bantu orang tua. Wow, kadang-kadang saya amazed. Ada orang-orang tuh yang sampai ngorbanin masa depan mereka sendiri. Gak bisa nabung. Ngorbanin, mestinya dari hasil gajinya mungkin dia bisa ke Bali, liburan kemana. Tapi dia harus pakai uangnya buat sekolahin adik-adiknya. Saya lihat bagaimana staf kami yang bekerja pada Tangan Pengharapan. Mereka pakai gajinya untuk sekolahin adiknya sampai 3 kelar kuliah. Luar biasa. Ada anak Tangan Pengharapan, dapat uang saku bulanan. Dia tabung untuk kuliahkan 2 adiknya. Saya kagum sama orang-orang yang gak cuma hidup untuk diri sendiri. Anda tahu, Yesus juga mengorbankan dirinya untuk kita. Amen. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih. Baca sama-sama. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Kalau di dalam keluarga kita saling mengasihi, harusnya kita mau berkorban untuk keluarga kita. Amen. Korban itu adalah sesuatu yang sakit. Yesus mati, disiksa untuk kita. Dia bayar harga yang sangat mahal buat kita. Jangan sampai Anda yang berkelebihan, Anda yang cuma perlu mengorbankan sedikit saja apa yang Anda punya, dan sampai membuat Anda sakit, Anda tidak mau. Waktu kita tuh cuma punya pas-pasan, kita kadang-kadang harus mengorbankan kepentingan kita sendiri. Saya sama suami nabung buat uang sekolah anak kami. Tiba-tiba satu hari ada keluarga dekat yang telepon dan bilang gini, bisa bantu gak bayar kontrakan rumah karena saya gak punya uang. Saya kasih tahu, untuk orang seperti kami yang cuma sederhana aja, berat sekali. Apalagi bunyinya puluhan juta gitu ya. Kita nabungnya lama gitu. Tapi ketika saudara sendiri bilang, saya perlu buat bayar kontrakan rumah. Yang saya pikirin itu istrinya, anaknya. Mereka butuh tempat tinggal. Karena rumah tuh kebutuhan bukan kemewahan. Berat, sakit. Tapi kami transfer. Kami bilang oke, kami kasih. Saya kasih tahu, kebanyakan orang duit punya tapi menyembunyikan dirinya sendiri sama keluarganya. Bisa bantu pun gak mau bantu. Ketika kita bantu dari apa yang sebenarnya kita simpan buat kebutuhan kita sendiri. Mengorbankannya itu sakit sekali. Tapi saya percaya kasih memampukan kita untuk berkorban buat orang lain. Amen. Kalau sama saudara sendiri aja Anda gak punya kasih, bagaimana kita mau mengasihi orang lain? Seringkali dalam hidup kita terlalu hitung-hitungan. Hal-hal yang gak perlu diributin, cuma urusan makan aja orang bisa berantem. Karena itulah di rumah kami, saya bikin budaya. Makanan habis gak boleh dicari. Gak boleh bertengkar urusan makan. Apapun yang habis kita bisa beli lagi. Segala sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang gak boleh dipeributkan. Amen. Karena hubungan persaudaraan jauh lebih penting daripada uang. Katakan amin.
Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.